Saat memilih sunscreen, kamu sering melihat tulisan SPF dan PA di kemasannya. SPF diikuti dengan angka, sementara PA diikuti dengan simbol tanda plus. Apa itu SPF dan apa kode-kode yang mengikutinya? Dengan mengetahui arti dari SPF dan PA, serta memahami perbedaan keduanya, kamu dapat menyeleksi sunscreen yang tepat untuk kulit kamu. Saat kamu akan membeli sunscreen, salah satu hal yang perlu kamu lihat adalah tingkat SPF dan PA di dalamnya. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa baik sunscreen yang akan kamu beli dalam melindungi kulit kamu. Dalam video ini, aku akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan SPF dan PA dalam produk sunscreen, dan berapa tingkat SPF dan PA yang direkomendasikan untuk kulit. Yang pertama, apa arti SPF dan PA dalam sunscreen? Matahari memiliki dua jenis sinar yang berpotensi membahayakan kulit, yaitu UVA dan UVB. Sinar UVA dapat menyebabkan penuaan pada kulit sebelum waktunya sehingga timbul keriput dan bintik-bintik penuaan. Sementara itu, sinar UVB dapat membakar kulit kamu. Jika kita terlalu banyak terpapar sinar matahari atau UVA dan UVB, dapat berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dengan penggunaan sunscreen yang memiliki SPF dan PA, kulit kamu akan terlindungi dari paparan sinar matahari tersebut. Dalam produk sunscreen terdapat indikator SPF. SPF merupakan singkatan dari Sun Protection Factor. Angka SPF dalam sunscreen menunjukkan seberapa baik produk tersebut melindungi kulit kamu dari sinar matahari, utamanya dari UVB. Indikator SPF ditulis dengan angka seperti SPF 10, SPF 15, SPF 30 hingga SPF 50. SPF juga merupakan penentu seberapa lama kamu dapat berhadapan dengan sinar matahari tanpa mengalami sunburn atau kulit terbakar. Biasanya kulit normal manusia bisa bertahan di bawah sinar matahari sekitar 10-15 menit saja hingga kulit perlu mendapatkan perlindungan dari produk sunscreen. Nah, itu berarti jumlah SPF menentukan 10 kali lipat kulit terlindungi sebelum terbakar matahari. Semakin tinggi nilai kandungan SPF-nya mengindikasikan seberapa kuat perlindungan yang disediakan oleh sunscreen tersebut. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya, ada dua tipe sinar matahari, yakni UVA dan UVB. Perbedaannya adalah dalam UVA, huruf E berarti aging atau penuaan. Sinar matahari yang masuk dapat menembus ke dalam lapisan kulit yang menyebabkan penuaan dini, keriput, dan berpotensi menjadi kanker kulit. Sedangkan dalam UVB, huruf B diartikan burning atau pembakaran. Sunscreen yang kamu miliki lebih populer mengandung UVB karena diperuntukkan untuk memberi perlindungan dari kulit yang terbakar. Namun sebenarnya yang kamu perlukan adalah sunscreen dengan tulisan broad spectrum, di mana sunscreen tersebut sudah memiliki perlindungan dari UVA maupun UVB. Apa perbedaan antara SPF 25, 30, dan 50? Nilai SPF yang terkandung dalam sebuah produk menentukan berapa kali waktu yang dibutuhkan untuk melindungi kulit. Secara singkat, semakin tinggi nilai yang tercantum, maka semakin lama perlindungannya. Memilih SPF bisa jadi membingungkan karena beberapa opsi yang berbeda. Berikut ini merupakan perbedaan angka di belakang tulisan SPF yang bisa kamu perhatikan. SPF 15 dapat menahan hingga 93% radiasi sinar UVB. SPF 30 dapat menahan hingga 97% radiasi sinar UVB. SPF 50 dapat menahan hingga 98% radiasi sinar UVB. Di antara SPF 15-50, ada juga perbedaan menit dalam memberikan perlindungan dari kulit. Sama seperti yang telah aku jelaskan tadi, bahwa pada kulit normal manusia akan bertahan 10 menit saja di bawah paparan sinar matahari. Maka jumlah SPF menentukan 10 kali lipat kulit mampu menahan panas matahari tersebut. Artinya SPF 15 bisa bertahan 2,5 jam atau 150 menit, SPF 30 bisa bertahan 5 jam, dan SPF 50 bisa bertahan 8,3 jam. Sekarang kita akan bahas arti dari PA.
Selain SPF, faktor perlindungan dalam sunscreen lainnya yang perlu kamu perhatikan yaitu PA. PA merupakan singkatan dari Protection Grade of UVA. Bila SPF merupakan indikator perlindungan terhadap UVB, PA merupakan indikator perlindungan terhadap UVA. Tidak semua produsen menggunakan PA dalam sunscreen mereka. Sistem peringkat PA dikembangkan di Jepang dan mulai diterapkan di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat. Bila SPF menggunakan indikator angka seperti SPF 10 hingga SPF 50, PA menggunakan indikator lambang plus. Semakin banyak tanda plus dalam peringkat PA menunjukkan perlindungan yang lebih tinggi terhadap sinar UVA. Semakin banyak lambang plus pada PA, juga semakin besar angka pada SPF. Maka semakin besar proteksi terhadap UVA dan UVB yang disediakan suatu produk. Kedua sinar UV, baik E maupun B, akan selalu dipancarkan oleh matahari sepanjang tahun. Dan radiasinya akan tetap sampai ke kulit kamu, bahkan di cuaca mendung atau jika kamu berada di dalam ruangan sekalipun. Umumnya, perusahaan akan pertama kali memasukkan SPF sebagai perlindungan pada sinar UVB. SPF dapat melindungi permukaan kulit dari efek sunburn, sementara PA sebagai proteksi dari UVA dapat melindungi kulit dari dampak buruk jangka panjang seperti kemungkinan terjadinya kanker kulit atau penuaan pada kulit. Karena itu, kamu lebih baik jika memilih sunscreen yang implisit mencantumkan SPF dan PA pada kemasannya. Para ahli merekomendasikan untuk menggunakan sunscreen dengan SPF dan PA yang medium, yaitu SPF minimal 30. Adapun sunscreen dengan SPF lebih dari 50 dinilai hanya memberikan sedikit peningkatan pada perlindungan UV. Berapapun indikator SPF dan PA-nya, sunscreen dapat hilang saat berkeringat atau berenang. Meski sunscreen yang kamu miliki mengklaim produknya tahan terhadap air, hal tersebut tetap hanya bertahan pada waktu tertentu saja, biasanya 40-80 menit saja. Dengan demikian, kamu perlu sering mengaplikasikan sunscreen untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selain memperhatikan kandungan sunscreen, sebelum kamu memilih sunscreen untuk kulit kamu juga perlu perhatikan jenis kulit kamu. Setiap jenis kulit membutuhkan sunscreen yang berbeda, seperti sunscreen untuk kulit yang berjerawat, untuk kulit kering, kulit sensitif, atau jenis kulit lainnya. Bahkan untuk kulit yang menderita eksim sekalipun. Pastikan kamu selalu menggunakan sunscreen saat akan beraktivitas di luar ruangan. Aplikasikan sunscreen ke seluruh bagian kulit yang terbuka, yang beresiko terpapar matahari, termasuk leher, kaki, atau bagian telinga. Gunakan juga pelembab bibir yang memiliki SPF. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kamu juga perlu menggunakan kembali sunscreen setiap 2 jam sekali pada bagian-bagian tubuh yang diperlukan. Jadi itu tadi arti dari SPF dan PA yang ada di dalam sunscreen. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu, dan jika kamu masih punya pertanyaan, mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.